suami ibu siapa? Bapak Rahmat. Bapak Rahmat. Rahmat ya ibu. Iya. Usia ibu berapa? 23 tahun. 23 tahun. Alamat di mana ibu? Di Kampung Duku. Ya. Oke baik ibu. Ada yang bisa saya bantu ibu sebelumnya? Ini Bu, Iya. saya sudah 1 tahun menikah. Oh. Terus sudah pengen punya momongan, gimana solusinya ya Bu? Oh, jadi ibu baru saja menikah setahun. Iya, Jadi ibu belum punya anak. belum. Oke. Sebelumnya saya ingin menanyakan apa ibu setelah menikah memakai jenis alat kontrasepsi atau tidak? Enggak, Tidak. enggak. Oh, oke. Saya jelaskan ya ibu. Nah, jadi peluang setiap wanita untuk hamil setelah berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi adalah sekitar 15 sampai 25% setiap bulannya. Peluang terjadi kehamilan akan semakin besar apabila wanita berhubungan seks di masa suburnya, yaitu masa ketika ovarium melepas sel telur ke dalam rahim. Nah, jika ibu memiliki siklus haid normal selama 28 hari, maka masa subur atau ovulasi dapat terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid. Nah, namun bila haid ibu tidak teratur, masa ovulasi bisa terjadi sekitar 12 sampai 14 hari sebelum hari pertama haid berikutnya. Jadi, ibu haid normal kan? Normal Bu. Teratur terus Iya, selama 28 hari. iya. Oke, baik, berarti nanti ibu harus mengetahui nih masa suburnya atau ovulasi yang dapat terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid. Itu masa subur ibu. Jadi ibu harusnya sebaiknya melakukan hubungan seksual di masa subur tadi. Nah, ini ada 5 cara nih bu cepat hamil dari saya ya setelah menikah. Yang pertama itu mohon maaf, yang pertama kita lakukan hubungan seks secara teratur. Nah, mengapa sih ibu harus melakukan hubungan seks secara teratur? Karena untuk meningkatkan terjadinya pembuahan dan menciptakan kehamilan, ibu dan suami disarankan nih untuk berhubungan seks saat sedang memasuki masa ovulasi atau masa subur. Nah, yang kedua ini kita harus menjalani pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat yang perlu ibu dan suami jalani yaitu yang pertama nih bu, jaga berat badan tetap ideal, agar tetap ideal dengan cara kita harus berolahraga secara teratur. Namun jangan juga berolahraga yang terlalu berat ya ibu, karena itu bisa menyebabkan ketidaksuburan, mengganggu. Yang kedua itu kita harus mengkonsumsi nih makanan yang bernutrisi. Oke. Nah, yang ketiga, ibu harus batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 200 mg per hari. Apa itu Bu kafein? Kafein itu kayak setara dengan 1 cangkir kopi dan 2 cangkir teh. Jadi ibu harus hindari, jangan sering-sering meminum kopi dan teh ya ibu. Itu ya Bu. Iya, karena itu bisa menyebabkan lamanya kehamilan. Nah, yang keempat, kita harus cukup waktu istirahat. Nah, minimal selama tidur itu 7-9 jam setiap malam. Jadi ibu pernah begadang nggak nih? Udah pernah. Nah, harus hindari ya ibu, jangan sampai begadang. Jadi ibu harus tidurnya cukup selama 7-9 jam setiap malam. Jadi jangan kurang, karena kalau kurang itu nanti ibu merasa pusing seperti itu. Nah, tips yang ketiga nih bu, kita harus mengkonsumsi suplemen atau makanan yang mengandung asam folat. Nah, setiap wanita yang sedang merencanakan kehamilan disarankan untuk mengkonsumsi 400-600 mikrogram asam folat per hari. Nah, asam folat nih apa? Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta mencegah janin lahir cacat. Jadi, jika ibu mengkonsumsi asam folat ini penting karena tadi yang sudah saya jelaskan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta janin nanti yang terakhir tidak cacat. Ya, iya baik. Nah, tips yang keempat nih bu, hentikan kebiasaan tertentu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kebiasaan tersebut meliputi. Nah, ibu hentikan. Ibu merokok atau tidak? Enggak. Tidak. Enggak merokok. Iya bagus. Suami ibu merokok tidak? Enggak. Bagus. Jadi ibu harus menghindari merokok atau menghirup asap rokok. Jadi ibu jangan sampai menghirup asap rokok ya ibu. Mau siapapun yang merokok itu ibu hindari. Nah, yang kedua itu kita harus menghindari mengkonsumsi minuman keras dan
gunakan obat terlarang. Jadi itu harus dihindari oleh ibu. Nah yang ketiga itu kita membatasi asupan vitamin A misalnya dari suplemen dan hati sapi atau ayam. Batasi ya ibu. Dan yang keempat nih, mengkonsumsi daging, ikan, dan telur yang belum matang. Hati-hati ya ibu. Jadi hindari yang makanan yang serba belum matang. Jadi harus matang gitu. Jangan yang setengah matang gitu ya ibu, hindari. Karena ini berisiko mengandung bakteri, virus, atau parasit penyebab penyakit infeksi. Nah yang kelima nih, menghindari konsumsi susu yang tidak terpasteurisasi dan ikan yang banyak mengandung merkuri seperti ikan salmon, tuna, dan tongkol. Hindari ya ibu. Nah tips yang terakhir yang kelima, lakukan nih cek kesehatan secara rutin dan imunisasi. Jadi mengapa sih ibu harus melakukan cek kesehatan secara rutin? Yaitu karena kita dapat mendeteksi apakah ibu dan suami memiliki penyakit tertentu yang dapat mengganggu kesuburan dan membahayakan janin ibu. Seperti nih contoh penyakitnya ada hepatitis B, HIV, dan sifilis atau toxoplasmosis. Jadi jangan sampai ya, semoga ibu tidak ada penyakit tertentu. Oke, baik ibu, ada yang bisa ditanyakan kepada saya atau ingin bertanya? Ini tuh makan yang itu yang sehat buat kehamilan apa Bu? Oh, tadi yang pola hidup sehat. Iya itu. Konsumsi makanan bernutrisi. Itu Iya. contohnya apa? Apa aja Bu? Oh, makanannya nih ya Bu, seperti ikan, daging, sayuran, dan kacang-kacangan. Itu ibu harus wajib mengkonsumsi. Tapi yang tadi sudah saya jelaskan juga, ikan, jangan sampai ibu memakan ikan yang mengandung merkuri, bahan merkuri. Seperti tadi apa, ikan salmon, Iya. tuna, tongkol, itu jangan ya ibu, karena itu mengandung bahan merkuri, bisa menyebabkan ketidaksuburan. Oke, baik, sudah selesai ibu, apakah ada yang ditanyakan? Udah Bu, terima kasih Tidak. cukup. Ya. Semoga yang saya berikan konseling hari ini semoga bermanfaat bagi ibu ya, Amin. dan ibu bisa menerapkannya dengan baik dan benar Insya Allah. agar ibu cepat hamil. Semoga ya bu, Amin. saya doakan semoga cepat hamil. Amin. Semoga ibu selalu sehat. Ya. Terima kasih Bu Iya, Bidan. sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu.